Presiden Prabowo Subianto dorong digitalisasi pendidikan nasional. Korban banjir bandang berharap pemerintah relokasi rumah warga. Kick-off HPN 2026 di Banten berlangsung meriah. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Sedang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Wulandari. Kita langsung saja ke berita pertama pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembenahan menyeluruh sektor pendidikan melalui langkah besar digitalisasi pembelajaran. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan akses dan mutu pendidikan di seluruh Indonesia. Setiap pagi, kami menyaksikan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi sektor pendidikan secara menyeluruh melalui langkah besar dan percepatan digitalisasi pembelajaran. Pesan tersebut disampaikan pada puncak peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Indonesia Arena, Jakarta. Kepala negara menyatakan digitalisasi menjadi fondasi utama akselerasi pembelajaran nasional. Melalui layar interaktif digital, pemerintah menargetkan terjadinya lompatan kemajuan pendidikan di seluruh sekolah tanah air. Distribusi perangkat pun disebut berjalan cepat dan masif dan ditargetkan rampung sebelum awal 2026. Presiden menegaskan bahwa pemerataan akses menjadi prioritas utama termasuk daerah terpencil yang memiliki tantangan cuaca dan geografis. Melalui penambahan perangkat digital pada tahun berikutnya, pemerintah menyiapkan setiap kelas untuk menggunakan layar interaktif dengan konten pembelajaran lengkap dari berbagai tingkatan. Langkah-langkah yang saya ambil antara lain adalah memilih teknologi dengan digitalisasi. Presiden aja nggak bisa ucap, apalagi kali digitalisasi pembelajaran. Digitalisasi pembelajaran. Dalam visi pemerataan mutu guru, Presiden juga memaparkan rencana penyiaran materi dari pengajar terbaik melalui studio terpusat. Dengan teknologi tersebut, siswa di seluruh pelosok Nusantara dapat belajar langsung dari pengajar internasional sehingga membangun kompetensi global bagi generasi muda Indonesia. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa pendidikan adalah investasi terbesar yang dilakukan Indonesia untuk memajukan bangsa. Dalam peringatan Hari Guru Nasional 2025, Presiden menyoroti besarnya alokasi anggaran pendidikan dan pentingnya pengelolaan yang tepat sasaran. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kualitas pendidikan menjadi penentu utama kemajuan bangsa. Dalam sambutan pada puncak peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Indonesia Arena, Jakarta, Presiden menyatakan bahwa Indonesia telah mengambil keputusan politik untuk menempatkan pendidikan sebagai prioritas pembangunan nasional. Kepala negara menjelaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan dalam APBN saat ini menjadi yang terbesar, melampaui batas minimal 20% sesuai amanat undang-undang. Presiden menekankan bahwa besarnya anggaran tersebut harus dikelola dengan tepat sasaran untuk memastikan pembangunan sumber daya manusia berjalan optimal. Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa di banyak negara anggaran pertahanan menjadi yang terbesar. Namun di Indonesia pemerintah secara konsisten menempatkan pendidikan sebagai mata anggaran terpenting. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat fondasi kemajuan bangsa di masa depan. Pembangunan suatu bangsa, kebangkitan suatu bangsa, keberhasilan suatu bangsa akan ditentukan oleh kualitas pendidikan yang ada di bangsa itu. Dalam kesempatan itu, Presiden mengingatkan seluruh pemangku kebijakan untuk menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Presiden juga mengaku baru mampu mengalokasikan perbaikan bagi 16.000 sekolah pada tahun ini.
dan berharap upaya peningkatan sarana prasarana pendidikan dapat terus dimaksimalkan di tahun berikutnya. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Berita Nasional TV. Ya, selanjutnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan penghargaan kepada 3 guru berprestasi pada peringatan Hari Guru Nasional 2025. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi negara atas dedikasi para pendidik yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi pendidikan Indonesia. Ibu Umi Salamah, Kepala PKBM di Banyumas. Ibu Umi Salamah membuka rumah pribadinya menjadi tempat belajar bagi mereka yang selama ini terpinggirkan dari pendidikan formal. Dimulai dari kelas kejar paket B, kelompok bermain, taman bacaan masyarakat, hingga sekolah luar biasa yang kini menjadi tujuan studi tiru bagi lembaga-lembaga lain di seluruh Indonesia. Berikutnya, Bapak Koko Triantoro, Kepala SDN Embacang Lama di Sumatera Selatan. Pak Koko telah mendedikasikan lebih dari 10 tahun hidupnya untuk pendidikan di wilayah 3T Indonesia melalui program Zero Illiteracy di 25 sekolah dengan metode Calistung Grade. Dan berikutnya Syifa Urahman dari SLBN Banda Aceh. Syifa adalah guru muda menyandang disabilitas netra yang dengan ketulusan, niat, dan dedikasi tinggi mengembangkan dan memanfaatkan Kombira, komputer bicara yang membantu pengguna tunanetra dalam belajar. Syifa juga menyusun modul Kombira dalam huruf Braille untuk peserta didik netra serta versi cetak biasa untuk orang tua dan pendamping. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganugerahkan penghargaan kepada 3 pengajar berprestasi pada puncak peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Indonesia Arena kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa kemajuan pendidikan Indonesia tidak akan pernah terwujud tanpa peran guru yang berdedikasi. 3 guru terpilih itu adalah Kepala PKPM Banyumas Umi Salamah, Kepala SDN Embacang Lama Sumatera Selatan Koko Triantoro, serta guru SLBN Banda Aceh Syifa Urahman. Mereka dinilai konsisten menunjukkan komitmen inovasi dan kontribusi transformatif dalam mewujudkan pendidikan berkualitas untuk semua. Umi Salamah membuka rumah pribadinya untuk menjadi ruang belajar bagi anak-anak tak mampu bersekolah formal. Koko Triantoro telah mengabdi lebih dari 1 dekade di wilayah 3T, sementara Syifa, guru muda penyandang disabilitas netra, mengembangkan komputer bicara untuk membantu pembelajaran bagi siswa tunanetra. Penghargaan ini menjadi wujud apresiasi pemerintah atas dedikasi para guru sebagai pilar utama pendidikan nasional. Penyerahan penghargaan kepada 3 guru berprestasi menjadi puncak acara dan menjadi simbol penghormatan negara atas pengabdian mereka bagi kemajuan pendidikan bangsa. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto menegaskan percepatan pembangunan jembatan di daerah terpencil demi keselamatan anak-anak yang berjuang menuju sekolah. Komitmen ini disampaikan dalam peringatan Hari Guru 2025 sebagai langkah darurat untuk memperkuat akses pendidikan di seluruh Indonesia. Sudah mengirim bantuan dan reaksi melalui jalur darat dan udara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa percepatan pembangunan jembatan di daerah-daerah terpencil menjadi prioritas utama pemerintah untuk memastikan akses pendidikan yang lebih aman bagi seluruh anak Indonesia. Dalam puncak peringatan Hari Guru tahun 2025 di Indonesia Arena Jakarta, Presiden menyampaikan komitmen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, terutama yang langsung mempengaruhi keselamatan para pelajar. Presiden menyebutkan video yang menampilkan anak-anak harus menyeberangi sungai deras untuk bersekolah menjadi pemantik tindakan cepat pemerintah. Melalui laporan yang masuk dari masyarakat, Presiden menilai kondisi tersebut sebagai darurat dan membutuhkan intervensi segera untuk menjamin tersedianya sarana penunjang pendidikan yang layak. Sebagai langkah konkret, Presiden Prabowo mengumumkan pembentukan Satuan Tugas Khusus Darurat Jembatan yang menargetkan pembangunan hingga 300.000 jembatan di berbagai wilayah. Presiden juga memerintahkan keterlibatan lintas sektor mulai dari kementerian terkait, perguruan tinggi hingga aparat keamanan untuk mempercepat pembangunan di daerah-daerah yang masih terisolasi. Video-video yang dikirim langsung ke saya sudah bentuk Satuan Tugas Khusus
darurat untuk jembatan. Kita butuh membangun 300.000 jembatan di seluruh pelosok-pelosok yang terpencil. 300.000 jembatan. Ada yang kecil, ada yang penyeberangan. Ini sedang kita rancang. Anak-anakku sabar, saya sedang bekerja. Mudah-mudahan tahun depan semua jembatan bisa berdiri. Presiden menegaskan bahwa penyelesaian masalah jembatan adalah kepentingan mendesak yang berhubungan langsung dengan keselamatan anak-anak. Kepala negara mengingatkan para elit dan pembuat kebijakan untuk lebih peka terhadap kondisi nyata di lapangan dan menyerukan agar penanganan infrastruktur dilakukan dengan kerja nyata, bukan sekedar wacana atau polemik. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Berita Nasional TV. 30 dan satu pesawat A400. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengapresiasi karya film pendek bertema toleransi buatan anak muda, sekaligus menantang kreator daerah membuat film berdurasi lebih panjang untuk memicu semangat kreativitas anak-anak muda. Bahlil menyampaikan apresiasinya terhadap film pendek yang dinilai berhasil menampilkan pesan toleransi, kebinekaan, dan perjuangan masyarakat. Menurutnya, karya tersebut membuktikan kualitas kreatif anak-anak daerah yang selama ini kerap diremehkan. Bahlil menegaskan bahwa kualitas kreativitas anak-anak daerah tidak kalah dengan kota besar. Menurutnya, para pemenang film pendek justru seluruhnya berasal dari daerah, membuktikan bahwa talenta lokal memiliki potensi besar untuk berkembang. Lebih lanjut, Bahlil memberikan challenge kepada anak-anak muda untuk memproduksi film berdurasi 15 hingga 20 menit untuk nantinya dipertandingkan oleh Partai Golkar. Saya jujur ya, tadi saya sangat mengapresiasi hasil karya anak-anak muda yang membuat film pendek. Dan tadi saya katakan bahwa bukan persoalan durasinya 5 menit, tapi maknanya sangat luar biasa sekali. Dari Jakarta, Lydia Junita Anggada Agung, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Pagi. Pemirsa, harapan dan luka korban banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, usai rumah dan harta mereka habis tak tersisa di bawah air. Mereka meminta agar pemerintah menyediakan tempat tinggal baru ataupun direlokasi lantaran tempat tinggal mereka telah rata dengan tanah. Cerita pilu dan harapan masih terus datang dari korban banjir bandang yang terjadi pada hari Selasa lalu di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tidak sedikit rumah atau tempat tinggal warga rata dengan tanah usai diseret oleh air bercampur dengan bongkahan kayu besar. Salah satunya Irma Yanti, dirinya tak kuasa menahan kesedihan dan air mata saat menjelaskan pada saat banjir bandang terjadi dan menyapu habis tempat tinggalnya bersama keluarga. Dirinya berharap agar pemerintah kembali memperbaiki kerusakan parah ini, lantaran dirinya hanya memiliki sebuah rumah yang dibangun di atas sepetak tanah. Inilah semua hancur rumah orang kakak. Oh, banyak berarti korban keluarga kakak ya, Kak? Keluarga kami insya Allah nggak ada deh. Tetangga-tetangga yang banyak. Rumah kakak di mana, Kak? Udah hancur semua. Begitu juga Mas Daliva Batubara, meski dirinya dan keluarga selamat, kini mereka sekeluarga tidak lagi memiliki tempat tinggal usai rumah yang telah mereka tempati bertahun-tahun hanyut terbawa banjir bandang. Musdalifah berharap agar pemerintah menyediakan tempat relokasi untuk para korban agar mereka dapat menempati dengan nyaman. Harapannya seperti apa, Bu? Kalau kami mohon ya, tolonglah kami orang yang kecil ini, mau kemana kami? Kami minta tolong supaya kami ini diperhatikan lah, Pak. Eovandi, Berita Nasional TV.
Ya, masih terkait bencana di Sumatera, pemirsa, DPR RI menyerahkan bantuan logistik bagi para korban peristiwa bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Adapun logistik tersebut akan diberangkatkan dahulu ke wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pimpinan DPR RI menyerahkan langsung bantuan logistik bagi para korban peristiwa bencana alam yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerangkan bantuan ini sebanyak 16 ton dengan isi berupa kebutuhan pangan gizi serta pakaian bagi para korban. Adapun juga Dasko mengatakan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal akan mengantarkan langsung bantuan tersebut secara langsung, di mana titik pertama akan tiba di Tapanuli Tengah. Diketahui memang bantuan ini tiba pada Minggu petang melalui Bandara Silangit, Sumatera Utara. Bahwa pada hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyerahkan bantuan untuk Sumatera berupa kargo pesawat yang akan disampaikan kepada saudara-saudara yang mengalami musibah yang pada hari ini besok dan besok akan diberangkatkan ke Tapanuli Tengah, ke Padang, dan ke Aceh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Dewan Perwakilan Rakyat bisa bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah. Mungkin saya akan serah terimakan kepada Pak Cucun yang akan mengantarkan sampai ke lokasi pesawat yang akan berangkat pada sore ini ke Tapanuli Tengah dulu. Demikian. Dari Jakarta, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Hetifah Syaifudian dilantik menjadi Ketua Umum dan Pengurus Organisasi Masyarakat Pengajian Al-Hidayah periode 2025-2030. Pengajian Al-Hidayah menekankan peran perempuan dalam dakwah, literasi, dan pemberdayaan digital. Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifudian resmi dilantik menjadi Ketua Umum dan Pengurus Ormas Pengajian Al-Hidayah periode 2025-2030. Pelantikan ini menjadi komitmen memperkuat kiprah organisasi perempuan yang memberi manfaat bagi umat dan bangsa. Pelantikan dihadiri oleh Ketua Dewan Penasehat Pengajian Al-Hidayah Sri Suparni yang juga istri dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlila Hadalia serta pengurus DPP Pengajian Al-Hidayah dari 38 provinsi di The Grand Platinum Hotel Jakarta Pusat. Hetifah Syaifudian menegaskan bahwa organisasi Pengajian Al-Hidayah lahir dari semangat dakwah, pendidikan, dan penguatan peran perempuan dalam pembangunan nasional. Kedepannya, kegiatan-kegiatan sosial akan diperkuat dalam organisasi Pengajian Al-Hidayah. Dan tidak hanya itu, dengan banyaknya kader-kader muda yang bergabung, diharapkan menjadikan organisasi ini lebih inklusif dan modern. Salah satu arahan yang terdekat adalah bahwa Al-Hidayah harus menunjukkan empatinya kepada berbagai persoalan yang sedang dihadapi di masyarakat. Usai melantik Ketua Umum dan Pengurus DPP yang baru, Ketua Dewan Penasehat Pengajian Al-Hidayah Sri Suparni meminta agar organisasi ini menjadi pelopor transformasi digital yang aman dan religius. Sri Suparni menegaskan bahwa sejalan dengan perkembangan zaman kerja dakwah dan sosial, pengajian kaum ibu juga harus memanfaatkan teknologi digital. Platform digital dan media sosial adalah sarana strategis untuk memperluas jangkauan dakwah serta memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah. Awal kegiatan kita pada hari ini yaitu pelantikan pengurus DPP Pengajian Al-Hidayah masa bakti 2025-2030. Selanjutnya saya sebagai Ketua Dewan Penasehat DPP Pengajian Al-Hidayah mengharap kepada Ketua Umum dan jajaran. Dari Jakarta, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Ya, selanjutnya pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Minggu pagi bertolak mengunjungi korban bencana alam banjir bandang Desa Koto Gadang, Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ia datang turut didampingi Kapolda Riau, Irjen Pol Heri Heriawan, guna memberikan bantuan bagi para korban bencana banjir bandang.
Memberikan bantuan untuk korban banjir bandang di Desa Koto Gadang, Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni langsung turun melihat para korban yang terdampak banjir bandang. Didampingi jajaran Kementerian Kehutanan serta Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan, Menteri Kehutanan memberikan bantuan berupa kebutuhan dasar seperti pakaian, selimut, karpet, dan makanan. Ia pun langsung mendatangi sejumlah posko penampungan korban bencana. Dalam hal ini, para korban mengeluh kepada Menteri lantaran mereka belum mendapatkan bantuan yang layak seperti pakaian, kasur, sembako, hingga air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Warga pun juga meminta tolong kepada Menteri, di mana dari beberapa keluarga korban sampai hari ini masih ada yang belum ditemukan. Menteri Raja Juli Antoni pun langsung sigap menerima masukan para korban. Menurutnya bantuan akan terus datang dan ia akan mengusahakan agar membantu korban bencana banjir agar mendapatkan bantuan yang layak. Ia juga menyebutkan bahwa saat ini fokus utamanya adalah proses evakuasi pencarian korban hilang. Kementerian Kehutanan akan terus bekerja sama dengan TNI Polri agar proses pencarian dapat terus dilakukan. Dalam kunjungannya, Raja Juli bersama Irjen Pol Heri Heriawan juga memantau langsung proses evakuasi 2 orang korban meninggal dunia. Ya, bersama Kapolda Sumbar, Riau, dan TNI mengevakuasi 2 jenazah, 2 korban meninggal. Dan saya kira hari-hari ini masih ini yang harus menjadi fokus utama kita melakukan tanggap darurat. Sebelumnya, banjir bandang terjadi di Pulau Sumatera yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Proses evakuasi masih berlangsung hingga saat ini. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Pagi. Pemirsa, Persatuan Wartawan Indonesia menggelar Kick-Off Hari Pers Nasional 2026 di alun-alun Kota Serang, Banten. Acara ini dihadiri oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo dan Gubernur Banten Andra Soni. Mengawali rangkaian acara Kick-Off Hari Pers Nasional 2026, diselenggarakan kegiatan publik seperti senam, jalan santai, hingga hiburan dan door prize bagi ribuan peserta yang hadir di alun-alun Kota Serang, Banten. Dengan mengusung tema nasional, pers sehat, ekonomi berdaulat, bangsa kuat sebagai pesan penting bagi seluruh insan pers Indonesia. Acara ini juga dihadiri dan dibuka oleh Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo, Gubernur Banten Andra Soni, Ketua Umum PWI Ahmad Munir, serta para tokoh dan stakeholder terkait, dan diawali dengan jalan sehat bersama melintasi alun-alun Kota Serang. Kick-Off Hari Pers Nasional bisa menjadi momentum bagi seluruh pekerja media di Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas pemberitaan, menjaga etika pers, serta hadir sebagai kontrol sosial yang konstruktif. Acara Kick-Off rangkaian Hari Pers Nasional yang nanti akan dilaksanakan di puncaknya di tanggal 9 Februari. Dan tentunya Kick-Off hari ini menjadi bentuk kolaborasi dan sinergitas antara pers dengan seluruh stakeholder terkait. Februari hingga 9 Februari 2026 yang insya Allah akan dihadiri langsung oleh Bapak Presiden kita, Bapak Haji Prabowo Subianto. Nah, hari ini kami masyarakat pers Indonesia yang terdiri dari PWI dan beberapa konstituen Dewan Pers dan Dewan Pers itu menggelar Kick-Off Hari Pers Nasional tahun 2020. Kick-Off Hari Pers Nasional yang diselenggarakan ini sebagai rangkaian acara utama Hari Pers Nasional yang akan jatuh pada tanggal 9 Februari 2026 yang rencananya akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan akan diselenggarakan di Serang, Banten. Dari Serang, Banten, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Nasional Pagi hari ini. Saya Restulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.